Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Di channel YouTube Nur Alif Yanata, biasanya juga dibilang Alif KC, ya kan? Oke, di sini gue diberi tugas yaitu membuat presentasi TB1 statistik, ya kan? Oke, kita mulai aja kalau gitu, jangan basa-basi lah. Oke, asal kalian tahu ya, statistik itu ada artinya juga, yaitu metode statistik adalah sebagai terjemahan dari kata statistika, yakni prosedur mulai dari data kumpulan hingga ditarik suatu kesimpulan. Sumanto 2014. Statistika juga pada awal dikaitkan dengan penyelesaian suatu masalah yang terkait suatu negara, seperti sensus penduduk menurut Siregar 2010. Statistik dari asal katanya yakni status, berarti negara, dan terkait dengan urusan-urusan negara, berasal dari bahasa Latin. Dan beberapa pengertian lainnya dari statistik yakni sebagai berikut. Kumpulan dari data-data yang digambarkan dalam bentuk gambar, diagram, atau bentuk lain seperti jumlah penduduk. Oke, di sini juga ada gambar dari statistika dari rendah sampai juga tinggi. Itu kayak seperti halnya kayak jumlahnya lah. Oke. Statistik nih, statistik deskriptif. Statistik ini berupa atau berbentuk benda yang bisa dihitung yang merupakan statistik ringkasan yang secara kuantitatif menggambarkan atau merangkum fitur kumpulan informasi. Sedangkan statistik deskriptif ini dalam arti kata benda massa adalah proses menggunakan dan menganalisis statistik tersebut. Statistik deskriptif dibedakan dari statistik inferensial dalam kurung atau statistik induktif. Kenapa? Karena statistik deskriptif bertujuan untuk merangkum sampel daripada menggunakan data untuk mempelajari tentang populasi yang dianggap mewakili sampel data. Oke, itulah pengertian dari statistik deskriptif. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh fitur menggunakan Excel dalam menggunakan statistik ini. Yang pertama itu aktifkan fitur tambahan pada analisis toolpath, klik OK, oke. Terus Anda akan mendapatkan fitur tambahan pada menu. Oke, next. Selanjutnya ini nih. Sekarang mari kita lakukan analisis deskriptif sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel dan fitur data analisis yang sudah aktif. Anda dapat memunculkan beragam analisis deskriptif hanya dengan sekali klik. Nih, Anda bisa ngeklik di seperti gambar di atas ini, yang warna merah ini. Anda bisa klik itu. Oke, next. Sampel dan populasi. Oke. Populasi itu ada pengertiannya, yaitu keseluruhan subjek penelitian. Dalam kurung Arikunto 2002 108. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Dalam kurung Nur Salam 2003. Sampel juga adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Soekijo. Di gambar ini kalian juga bisa lihat lah bahwasanya sampel ini yang berwarna merah dan populasi berwarna biru. Perbedaan populasi dan sampel itu bisa dilihat. Populasi itu jumlah keseluruhan dan sampel itu hanya beberapa, ya kan? Oke, next. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Jenis-jenis skala pengukuran akan sangat membantu dalam mengolah dan menggunakan data. Melakukan penelitian khususnya di bidang ilmu sosial kerap kali dihadapkan pada kondisi data yang sangat beragam. Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif membutuhkan suatu skala pengukuran yang telah disepakati oleh para peneliti dahulu. Oke, next. Nah, skala-skala itu juga memiliki jenis-jenis skala, jenis skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Jenis-jenis skala pengukuran akan sangat membantu dalam mengolah dan menggunakan data.
Nah, di tabel ini adalah contoh dari nominal, ordinal, dan interval dan rasio. Oke, kalian juga bisa lihat dari sini. Ini adalah bentuk-bentuknya. Oke, next. Selanjutnya adalah tendensi sentral. Tendensi sentral itu adalah salah satu tugas dari statistika adalah mencari suatu angka di sekitar mana nilai-nilai dalam suatu distribusi memusat. Angka yang menjadi pusat suatu distribusi tersebut. Tanda kutip tendensi sentral. Ada 3 macam tendensi sentral yang sangat penting untuk dibahas, yakni mean, median, dan mode. Ketiganya memiliki cara menghitung yang berbeda-beda dan memiliki arti yang berbeda-beda pula sebagai alat untuk mengadakan suatu distribusi. Di tabel ini adalah salah satu contoh urutan atau bentuk-bentuk dari mean, median, dan modus. Ini mean, median, modus. Ukuran pemusatan data di tendensi sentral. Oke, next. Selanjutnya itu mean atau rata-rata. Mean adalah suatu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data sama dengan banyaknya data, atau dapat dirumuskan dengan X sama dengan ini. Keterangannya X itu rata-rata atau mean, N itu banyak datanya, dan ini adalah jumlah seluruh data. Di tabel ini adalah contoh dari genap dan ganjil dalam tabel frekuensi. Dan selanjutnya itu di bawahnya ada tabel distribusi frekuensi. Oke, next. Contohnya juga nih ada nih dari yang tadi. Tadi itu kan hitung rata atau mean dari data berikut 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Penyelesaiannya yaitu X sama dengan 5 tambah 6, 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 bagi 8 sama dengan 58 bagi 8 sama dengan 7. Maka min dari bilangan tersebut adalah diketemui dari 6 sampai 6 ini 7. Oke, next. Selanjutnya itu median. Median mempunyai arti. Median dalam kurung mi atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Jika baik data merupakan bilang ganjil, maka median terletak pada data ke setengah n tambah 1. Dan jika baik data bilangan genap, maka median terletak minus n per 2 dan data minus n per 2 tambah 1. Contoh, tentukan median dari data berikut. 70, 65, 50, 40, 35, 45, 70, 80, 90. Diketahui bahwa banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil. Setelah diurutkan, datanya menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Jadi, mediannya kita ketemui, yaitu mediannya adalah 65. Oke, next. Selanjutnya itu adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Contoh, tentukan modus dari data berikut 50, 35, 70, 90, 70, 40, 40, 40, 65, 45, 70, 80. Penyelesaiannya yaitu urutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 35, 40-nya ada 3, 45-nya 1, 51, 65-nya 1, 70-nya ada 3, 80 dan 90. Dari situ kita mengetahui bahwa nilai 40 berjumlah 3 dan nilai 70 berjumlah 3, maka modus dari data tersebut adalah nilai 40 dan 70. Oke, next. Selanjutnya itu kuartil. Kuartil itu memiliki pengertian seperti ini. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Kuartil merupakan suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya. Dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok sama banyak. Ini adalah salah satu contoh rumus kuartil ya, Kak. Kuartil rumus itu QE sama dengan TB plus ini dia, nggak kelihatan juga, maaf. Keterangannya F sama dengan frekuensi kelas kuartil, F jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kuartil TB tepi bawah, P panjang kelas, I suku kuartil 1, 2 atau 3. Selanjutnya adalah desil. Desil itu menurut Wirawan 2001 110 adalah
Nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Desil dan kurung DI sama dengan TB plus. Inilah satu rumusnya dia. Yaitu keterangannya F kecil adalah frekuensi kelas desil, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas desil, TB yaitu tepi bawah kelas, P bagi panjang kelas, I suku desil 1, 2, 3 sampai dengan 9. Next. Persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Dalam rumus persentil dalam kurung PI sama dengan TB plus rumus ini. Oke. Keterangannya F itu sama dengan juga frekuensi kelas persentil, F-nya itu jumlah semuanya, TB tepi bawah kelas, P panjang kelas, itu cukup persentil dari 1 sampai dengan 99. Oke, next. Selanjutnya adalah dispersi. Ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai pusatnya. Rata-rata jenis ukuran dispersi ada 4. Jangkauan, range, deviasi rata-rata sama dengan simpangan rata-rata. 3. Varian S kuadrat FI, XI kurang X kuadrat FI sama dengan kurang 1 untuk data kelompok. 4. Simpangan baku sama dengan standar deviasi dalam kurung S. Untuk data kelompoknya ini ada juga rumusnya hampir sama. Oke, next. Selanjutnya itu momen. Momen itu M R sama dengan 1/2 KI sama dengan 1 FI XI kurang X. Keterangannya untuk R sama dengan 1 maka M momen pertama sama dengan min. Untuk R sama dengan 2 maka M2 momen kedua sama dengan varian. Untuk R sama dengan 3 maka M3 momen ketiga kemencengan. Untuk R sama dengan 4 maka M4 momen keempat kemencengan. Oke, selanjutnya itu kemencengan atau skewness. Kemencengan atau skewness adalah tingkatan ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Ukuran kemencengan Pearson K sama dengan X kurang MO. Koefisien kemencengan Pearson CK sama dengan ini S kurang MO dibagi S. Ukuran kemencengan Pauli K sama dengan Q1 tambah Q3 dikurang 2Q kuadrat. Koefisien kemencengan Pauli CK K sama per Q3 dikurang Q1. Next. Keruncingan atau kurtosis memiliki arti yaitu disebut juga ketinggian kurva. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasa diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rata-rata dan ukuran penyebaran dapat menggambarkan distribusi data, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan sifat distribusi. Selanjutnya, derajat kurva. Derajat kurva X1 sama dengan MI per SI. Keterangan MI sama dengan momen keberapa, SI sama dengan simpangan keberapa. Oke. Itu aja yang bisa saya presentasikan untuk saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.